Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Pak Kalas, tempat belajar sejarah Indonesia dan bahasa Inggris yang menyenangkan. Belajar bareng, sukses bareng. Kembali lagi di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan PKI yang kedua kalinya ya, atau biasa dikenal dengan istilah G30S PKI 1965. Kita tahu bahwa pemberontakan PKI pertama ya di masa pemerintahan Republik Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu terjadi di Madiun ya. Kita ingat bahwa pemberontakan PKI pertama pada 1948. Baik, rekan-rekan semua, para siswa-siswi SMA 6 Kabupaten Tangerang, kita mulai pembahasan pertama, yaitu masa demokrasi terpimpin pemberontakan G30 SPKI 1965, latar peristiwa. Demokrasi terpimpin diperkenalkan Soekarno melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, sepersetujuan Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Juanda. Ya, akhirnya pada masa itu UUD 945 diberlakukan kembali. Soekarno sebagai kepala negara diharapkan mampu mengembalikan situasi ya yang semakin membaik, karena kita tahu bahwa semenjak awal kemerdekaan Republik Indonesia itu ada rangkaian panjang pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya, mulai dari PKI 1948 di Madiun, serta di beberapa wilayah di Jawa Timur ya, serta Jawa Tengah juga ada ya. Kemudian pemberontakan DITI ini cukup panjang pemberontakannya ya, 49, 50 sampai 60-an, 62 ya, berhasil ditangkapnya Kartosuwiryo itu ya waktu yang cukup panjang, bukan waktu yang sebentar ya. DITI terjadi di pusatnya di Jawa Barat ya, kemudian nanti ada di Jawa Tengah, kemudian ada di Aceh, di Kalimantan, ada juga di Sulawesi Selatan ya. Belum selesai dengan DITI, dilanjutkan lagi dengan APRA, Angkatan Perang untuk Adil ya. Kita ingat materi videonya beberapa waktu yang lalu ya, dipimpin oleh Kapten Westerling ya, kemudian Andi Aziz, RMS ya, Sumokil, PRRI, Permesta ya, kemudian yang dilanjutkan lagi ini dengan pemberontakan PKI yang kedua. Selanjutnya kita tahu bahwa peristiwa pemberontakan PKI pada 1948 itu bisa dikatakan belum tuntas ya, karena memang tokoh utamanya Musoh berhasil ditembak mati dan Amir Syarifuddin juga ditangkap dihukum mati. Namun ada beberapa tokoh muda lainnya ya, PKI lainnya yang berhasil melarikan diri ya, berhasil menyembunyikan dirinya ya. Tokoh muda tersebut salah satunya adalah DN Aidit yang ya menjadi tokoh kunci ya dalam pemberontakan PKI di 1965 ini. Masa demokrasi liberal dari 1950 sampai 1959 ya, ini adalah saat di mana tokoh-tokoh PKI berdatangan dari luar negeri, khususnya dari Moskow, termasuk DN Aidit ya. Pada saat pemilu pertama 1955 ya, PKI muncul sebagai pemenang pemilu bersama PNI, NU, Masyumi. Namun PKI belum mendapat jabatan satupun karena kabinet Ali Sastroamidjojo II lebih banyak mengisi pos kabinet ya oleh para menteri atau pejabat yang berasal dari PNI. Kemudian DN Aidit ya melobi Soekarno dan berhasil masuk pemerintahan, sehingga pada 1959 ya, pada saat itu terjadi kegagalan konstituante membentuk undang-undang baru ya, sehingga Undang-Undang 1945
digunakan kembali. Pada saat itu Soekarno berpidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1950 yang kemudian pidatonya menjadi GBHN, Garis Besar Haluan Negara atau Manpol, Manifesto Politik. Di balik itu ada tokoh PKI yaitu DN Aidit yang memimpin panitia kerja Dewan Pertimbangan Agung DPA ya. Yang DPA itu adalah Dewan Pertimbangan Langsung Presiden, yaitu Presiden Soekarno ketika itu. Dan selama memimpin panitia kerja tersebut, ya ternyata PKI atau Aidit ya memasukkan program-program PKI dalam program pemerintah. Kemudian atas dasar itu ya pengaruh PKI semakin besar ya sehingga 27 Agustus 1964 ya dibentuk Kabinet Dwi Kora. Dalam hal ini ya tokoh PKI ya masuk dalam kabinet baik sebagai menteri maupun sebagai pejabat tinggi lainnya. Kita tahu dari 1955 di pemilu pertama ketika menang PKI belum mendapatkan kursi ya, belum mendapatkan perhatian. Namun pada 1964 ya 9 tahun kemudian PKI akhirnya berhasil memasukkan orang-orangnya ke tubuh pemerintahan ya, terutama dalam kabinet. Beradanya PKI dalam kabinet ini tentunya mempermudah jalannya pemberontakan. Ya, pada tahun 1964 artinya sudah detik-detik menjelang pemberontakan yaitu 1965. PKI menyatakan bahwa revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Dan hanya akan berhasil bila komunis merebut kekuasaan dan membangun negara komunis Indonesia. Maka PKI membuat isu Dewan Jenderal. Ya, tentunya ini hanya isu ya, gosip ya, isu itu kata lainnya dari gosip ya. Istilah hari ini populer hoax ya. Isu Dewan Jenderal ini ya merupakan kabar burung yang sengaja dibuat oleh PKI dihembuskan dengan kencang di semua media PKI baik media massa ataupun media lainnya seperti organisasi masyarakat dan lainnya disebarkan sehingga seolah-olah rakyat percaya padahal itulah kabar burung atau hoax belaka ya. Isu Dewan Jenderal yaitu adanya perwira tinggi Angkatan Darat yaitu para jenderal Angkatan Darat yang terlibat dalam kudeta Soekarno 5 Oktober 1965. Jadi diisukan akan terjadi kudeta pada 5 Oktober 1965. Selain membuat isu Dewan Jenderal, ya, PKI juga membuat isu penyebaran dokumen Gilchrist. Ya, dokumen Gilchrist itu apa? Dokumen ya yang menyatakan beberapa poin utama ya. Kita tahu bahwa Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta pada saat itu. Kata yang dianggap sebagai kata kunci penting dalam dokumen Gilchrist itu adalah our local army friend. Our local army friend bahasa Indonesianya adalah local army, lokal, pasukan lokal, ya tentara lokal, teman kami. Ya. Dalam kata-kata itu seolah-olah membuat kesan adanya kerjasama Angkatan Darat dan Inggris. Angkatan Darat dianggap antek-nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Ya, karena bekerja sama dengan Inggris. Lagi-lagi ini adalah isu belaka atau hoax belaka. Ya, artinya PKI sengaja menyebar rumor atau isu ya, isu Dewan Jenderal dan isu dokumen Gilchrist sehingga terjadi kerusuhan di masyarakat ya. Pada dasarnya Angkatan Darat adalah musuh utama PKI sehingga isu tersebut semuanya secara langsung menyerang Angkatan Darat. Kenapa PKI menyatakan musuh utama adalah Angkatan Darat? Karena PKI merasa semacam Angkatan Darat inilah yang menjadi penghalang utama, penghalang terbesar PKI baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Karena selalu menghalangi
gerakan-gerakan keputusan-keputusan PKI secara strategis ya. Kita tahu bahwa ya Angkatan Darat berhasil menumpas habis PKI Madiun pada 30 September 1948. Namun faktanya pada 30 September di tanggal yang sama, bulan yang sama, ya tahun yang berbeda ya, PKI memberontak kedua kalinya. PKI dalam hal ini sangat peka terhadap tanggal-tanggal atau nomor-nomor seperti itu ya. Artinya mempunyai makna buat mereka ya. Biasanya gerakan PKI seperti itu selalu ada momen, tanggal ya, momen yang mereka buat atau mereka ciptakan ya untuk memulai suatu gerakan besar ya, yaitu pemberontakan tentunya. Selanjutnya, bagaimana kita memahami proses pemberontakan PKI itu sendiri? G30 PKI 1965 ya itu bergerak dini hari. Ya, dini hari langsung dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, merupakan salah satu perwira di Angkatan Darat di Jakarta, dengan target langsung adalah beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Yang pertama adalah ya ini targetnya yang sudah gugur ya, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Paroman, Brigadir Jenderal Donat Izakus Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Sismo Wiharjo, dan Jenderal A.H. Nasution. Yang terakhir yaitu Jenderal A.H. Nasution berhasil kabur, tetapi putrinya yaitu Ade Irma Suryani tewas tertembak dan ajudannya Letnan 1 Pierre Andries Tendean turut diculik. Korban tewas lainnya adalah Brigadir Polisi Karel S. Tubun, pengawal PM3J Lemena yang rumahnya berdekatan dengan Jenderal A.H. Nasution. Semua korban tadi ya dibawa ke Lubang Buaya hingga tewas dan dikubur dalam sebuah sumur di Lubang Buaya ya, di wilayah Jakarta. Lubang Buaya itu dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya G30 SPKI ya juga terjadi di Yogyakarta, bukan hanya di Jakarta yang targetnya adalah para jenderal perwira tinggi Angkatan Darat, tapi juga terjadi di Yogyakarta. Lagi-lagi korbannya adalah Angkatan Darat. Langsung menewaskan Komandan Korem 072 Kolonel Katamso dan Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugiono. Ya, keduanya tewas sebagai pahlawan bangsa tentunya. Lanjutnya, ya tepat karena bergeraknya 30 September di malam hari, kemudian sudah berganti hari yaitu 1 Oktober ya 1965, PKI menguasai RRI dan kantor telekomunikasi. Kemudian menyiarkan berita bahwa G30 PKI berhasil menangkap perwira Angkatan Darat. Kemudian anggota Dewan Jenderal akan melakukan kudeta. Ya, kudeta itu penggulingan kekuasaan, perampasan kekuasaan dengan cara kekerasan. Termasuk membentuk Dewan Revolusi untuk menjalankan pemerintahan dan mendemisionerkan kabinet Dwi Kora. Ya, maksudnya mendemisionerkan ini menonaktifkan kabinet Dwi Kora. Jadi Dewan Revolusi dibuat untuk menjalankan pemerintahan, menggantikan kabinet yang sedang berjalan, ya, yaitu kabinet Dwi Kora. Begitulah proses pemberontakan PKI di Jakarta ya ketika itu. Kemudian selanjutnya bagaimana upaya TNI merespon atau mengatasi ya gejolak ya pemberontakan tersebut, karena pada saat itu negara sudah dinyatakan dalam kondisi bahaya. Berikutnya upaya penumpasan yang dilakukan oleh negara dalam hal mengatasi pemberontakan PKI pada gerakan G30 PKI ini adalah dengan operasi penumpasan ya dilakukan oleh Panglima Kostrad ya, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Soeharto. Kelak Soeharto menjadi presiden kedua setelah Soekarno ya. Karena itu kita masuk ke babak Orde Baru nanti,
ya, Maijen Soeharto. Kemudian di 1 Oktober 1965 di hari yang sama, ya, masih dalam suasana pemberontakan PKI, G13 PKI, Soeharto langsung memimpin RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, ya, atau pasukan elit TNI ketika itu, termasuk juga Batalion 328, Batalion Kujang atau Batalion Siliwangi. Ya, Batalion Siliwangi ini terkenal sejarahnya kuat ya, dulu terlibat juga dalam misi penumpasan pemberontakan di PKI di Madiun, terlibat juga dalam misi pemberontakan DITI ya, di Jawa Barat tuh melibatkan Siliwangi itu ya. Kemudian Panglima Kostrad tadi menumpas PKI dengan beberapa cara. Yang pertama, mengumpulkan dan menyadarkan kesatuan dan badan yang terpengaruh oleh PKI, lalu meminta mereka bergabung dalam operasi bersama menumpas G30S PKI dalam skala nasional. Yang kedua, ya, pada 1 Oktober 1965, masih di hari yang sama, namun di sore harinya, RPKAD dipimpin oleh Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo, ya, Sarwo Edi Wibowo, ya, berhasil merebut kembali RRI dan kantor telekomunikasi. Ya, ini Sarwo Edi Wibowo ini, ya, salah satu keturunannya adalah istrinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, ya, masih ada kaitannya ternyata. Lanjut. Menjelang petang RPKAD menuju Pondok Gede, ya, Pondok Gede wilayah Jakarta, ya. Kemudian terjadi perselisihan dengan PKI, namun pada 2 Oktober keesokannya RPKAD menguasai Pondok Gede Jakarta. Nah, pada 3 Oktober RPKAD menemukan sumur lokasi pembuangan jenazah perwira Angkatan Darat atas bantuan perwira polisi Sukitman. Sukitman ikut diculik karena memergoki PKI menculik DI Panjaitan. Namun Sukitman pada akhirnya berhasil meloloskan diri dari lubang buaya. Ya, kemudian saat dia lolos, dia melaporkan diri dan membantu menemukan lokasi, ya, pembuangan para perwira Jenderal TNI Angkatan Darat. Ya, keesokan harinya 4 Oktober 1965, Panglima Kostrad, ya, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan pengangkatan jenazah para perwira Angkatan Darat itu untuk disemayamkan di Mabes Angkatan Darat di Jakarta. Ya, kita lihat tuh fotonya sebagaimana yang ada di sebelah kiri, ya, pengangkatan para jenazah, ya, perwira TNI Angkatan Darat yang telah gugur sebagai para pembela bangsa. Kemudian langkah kelima, pada 5 Oktober 1965, jenazah para perwira Angkatan Darat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya operasi penumpasan terus terjadi di semua lini, termasuk dengan menangkap semua tokoh PKI terlibat, ya, termasuk ormasnya dibukukan. Maka 9 Oktober 1965, Kolonel Latif, tokoh PKI, ditangkap di Jakarta. Selanjutnya 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung ditangkap di Tegal. Dan akhirnya tokoh PKI DN Aidit berhasil ditangkap di Solo pada 21 November 1965. Tentunya seluruhnya dihukum mati, ya, tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, mengetahui bahwa terjadi pemberontakan dan pembantaian para jenderal tersebut, ya, rakyat bereaksi keras dengan demonstrasi massal, ya, besar-besaran yang pada saat itu semua tergabung dengan ke dalam Front Pancasila atau FP, ya, tepatnya pada 26 Oktober 1965. Karena semenjak pemberontakan itu sendiri, ya 30 September ya 1965, September Oktober itu belum ditutup, belum dilarang PKI tersebut, rakyat menjadi marah, ya, harus segera ditutup, harus segera dilarang, harus segera dicabut dari NKRI tentunya karena menjadi organisasi yang berbahaya. 26 Oktober 1965, ya,
kemudian dilanjutkan pada 12 Januari, Front Pancasila masih kembali lagi berdemonstrasi besar-besaran karena tuntutannya membubarkan PKI tadi belum digubris oleh pemerintah, ya. 12 Januari 1966, FP Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR mengajukan tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI. 2, bersihkan kabinet dari unsur PKI dan ormasnya. 3, turunkan harga. Kenapa terjadi penurunan harga? Pada saat itu kita tahu bahwa terjadi inflasi yang tinggi di masa pemerintahan Soekarno. Itu sangat morat-marit, sangat berantakan ekonominya itu, ya, hancur lebur ya. Banyak rakyat itu sampai makan dengan kondisi yang memprihatinkan ya, makan dengan tidak layak ya. Makan, kita mungkin ingat ya, nenek kita ya cerita masa dulu itu begitu prihatin, makan dengan bekatul, makan dengan jagung, bukan dengan beras atau nasi ya. Nah, itu terjadinya inflasi ya yang tinggi ya di masa Soekarno, sehingga menuntut rakyat meminta untuk menurunkan harga, memperbaiki laju inflasi itu maksudnya. Selanjutnya, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, untuk memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk melakukan beberapa hal. Nah, ini baru ya, kita tahu dari G30 SPKI 1965 di 65 itu. Follow up-nya baru 11 Maret 1966. Berarti butuh waktu, itu lama. Ya, kalau rakyat tidak bergerak mungkin belum dibubarkan ketika itu. Ya, akhirnya sekali lagi Soekarno mengeluarkan Super Semar 1966, memberikan kewenangan pada Soeharto untuk satu, ya, keesokan harinya 12 Maret 1966 mengumumkan pembubaran PKI beserta seluruh ormasnya. Ya, diperkuat dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13/1968 dan ketetapan MPRS ya, TAP MPRS nomor 25/1966 ya, diperkuat ya. Nomor 2, pada 18 Maret 1966 ya, melakukan penahanan terhadap 15 menteri yang terlibat G30 SPKI. Ya, kemudian mengganti kabinet 100 menteri guna menyelamatkan bangsa dan negara untuk membentuk kabinet Ampera pada 28 Juli 1966. Nah, itulah langkah gerak cepat Jenderal Soeharto ya ketika itu. Kita lihat tuh wajahnya, fotonya ketika menjadi komandan Kostrad masih gagah ya. Nah, selanjutnya ketika sudah ditandatangani Super Semar ya, pemberian kewenangan terhadap dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, maka apa yang terjadi? Ada rentetan peristiwa bersejarah lainnya yang penting, yaitu 10 Januari 1967, ya tahun depannya 1966-67, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban Presiden ya, berjudul Nawaksara, dan versi lanjutan berikutnya adalah pelengkap Nawaksara dalam sidang umum MPRS. Apa yang terjadi? Ya, pidato pertanggungjawaban Soekarno tersebut ditolak SU sidang umum MPRS karena tidak menjelaskan kebijakannya terhadap peristiwa G30 SPKI. Ya, ketika ditolak berarti apa? Termakzulkan. Presiden dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga ya terjadi pergantian kepemimpinan presiden ketika itu. Maka 23 Februari 1967, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi ABRI menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pemegang TAP MPRS nomor 9 ya, MPRS 1996. Nah, setelah terjadi peristiwa penyerahan tersebut, maka berakhirlah kekuasaan Soekarno ya, yang menandai berakhirnya demokrasi terpimpin Indonesia, dan Indonesia masuk sejarah baru, babak baru, yaitu Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berikutnya ya. Nah,
foto di sebelah kiri menunjukkan bagaimana Letkol Kolonel Untung berhasil ditangkap oleh POM ya, POM TNI ya, dan dijatuhi hukuman mati tentunya. Demikian ya kisah pemberontakan PKI yang kedua di Indonesia ya, dikenal dengan istilah G30S PKI pada 1965. Dan kita tahu bahwa PKI tersebut ya baru di tahun 1966 baru dilarang oleh negara ya. Itu saja mengenai video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas mengenai tokoh perjuangan integrasi bangsa. Sekian, sampai jumpa dan sukses selalu buat kita semua.